Shalom Bapak Ibu Saudara, senang kembali lagi kita berjumpa pada hari ini. Hari yang indah, yang luar biasa, di mana kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hidup kita senantiasa dipulihkan, diubahkan, sehingga saya dan saudara segambar dengan siapa yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema meneladani Yesus Kristus dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita mau belajar suatu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang 10 ayat 1 sampai yang ke 21, di mana lembaga Alkitab memberi tema Gembala yang Baik. Saya akan bacakan buat kita semua. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk ke dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala, dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Pasal 10 masih ada kaitannya dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 9, di mana Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi hanya mengambil suatu keuntungan dari kehidupan, 'umat Tuhan'.
Sehingga dalam perjalanan hidup mereka hanya sebatas mementingkan diri sendiri, tapi tidak memperhatikan kehidupan pertumbuhan iman umat Tuhan. Kalau kita melihat kondisi di akhir zaman ini dan bagaimana kebenaran firman Tuhan tuliskan dan mengingatkan setiap pribadi kita bahwa di akhir zaman ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang akan melenceng, yang bertentangan dari kebenaran firman, yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi, sehingga tidak mengutamakan kualitas pertumbuhan iman jemaat Tuhan. Sehingga umat Tuhan terombang-ambing oleh berbagai pengajaran, bahkan banyak yang akhirnya disesatkan. Makanya Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di kota Korintus, bagaimana rasul palsu, pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu juga menyamar seperti malaikat terang, tetapi tujuannya hanya untuk kepentingan, keuntungan pribadi atau kelompoknya. Makanya Yesus tegaskan, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama dan kedua, Yesus memberitahukan, menegaskan kepada setiap hidup saya dan saudara, Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Yesus mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik dan juga sekaligus sebagai penjaga pintu. Kalau kita baca di ayat ke-10, Yesus juga katakan bukan sekedar hanya sebagai gembala, tetapi juga penjaga pintu. Seorang gembala yang baik senantiasa dia akan memperhatikan kondisi apa yang dipercayakan dalam hidupnya. Di saat dia mengembalakan domba-domba, maka tanggung jawabnya tentang keselamatan domba, tentang kualitas pertumbuhan domba. Makanya seorang gembala yang baik, dia akan juga menuntun domba-domba kepada padang rumput yang hijau. Kalau kita lihat situasi akhir zaman ini, bagaimana firman Tuhan ingatkan setiap hidup saya dan saudara, bahwa di akhir zaman ini banyak orang hanya mendengar firman Tuhan, sesuatu yang menyenangkan telinga. Sehingga di saat firman Tuhan menegur setiap kehidupannya, mereka menolak, mereka mengeraskan hati mereka. Inilah mengapa setiap hidup kita orang percaya harus meneladani Yesus dalam perjalanan hidup kita. Ada hal yang menarik di dalam ayat 1 sampai 3 dikatakan Yesus adalah gembala yang baik.
Tapi penekanan saya di sini bukan sebagai gembala yang baik. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering kali mendengar Yesus sebagai gembala yang baik. Tapi yang penekanan saya di sini adalah di ayat yang ketiga dikatakan sebagai penjaga. Kalau dalam bahasa Yunaninya dikatakan turaros, yang berarti membuka pintu atau gerbang, di mana dia bertanggung jawab bukan sekedar membukakan pintu kepada domba-domba, tetapi juga dia bertanggung jawab membawa domba-domba ke padang rumput. Bertanggung jawab juga tentang keselamatan domba-domba yang dipercayakan. Kenapa? Makanya dikatakan kalau tidak melalui pintu, pencuri. Kalau pencuri mengambil, maka dia bertanggung jawab karena dia adalah sebagai penjaga pintu. Saya katakan setiap kehidupan orang percaya, saya dan saudara, Tuhan percayakan ada di mana Tuhan tempatkan. Sesungguhnya Tuhan percayakan kita sebagai penjaga pintu, khususnya buat bangsa ini. Kita membawa bangsa ini, kita membawa kehidupan orang-orang di sekitar kita untuk mengenal siapa yang kita sembah, dan mereka mengalami kasih anugerah Tuhan. Mereka mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus, sebagaimana saya dan saudara telah diselamatkan. Sehingga setiap orang percaya, mengaku, memuliakan dan beribadah kepada Yesus Kristus. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya dan saudara menjadi penjaga pintu. Di mana saya dan saudara Tuhan percayakan sebagai penjaga pintu, kita juga bertanggung jawab dengan orang-orang di sekitar di mana Tuhan percayakan kita berada, khususnya buat di tengah-tengah bangsa ini. Saya dan saudara dipercayakan untuk menjadi saksi, menjadi berkat, dan menjadi pendoa syafaat bagi bangsa ini. Kita senantiasa menaikkan doa-doa buat kedamaian bangsa ini, buat lawatan Tuhan buat bangsa ini. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini, di mana mezbah Tuhan dibangun. Karena saya dan saudara adalah penjaga pintu di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Supaya tidak ada orang yang binasa, tetapi setiap orang yang ada di bangsa ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Makanya setiap kehidupan kita orang percaya jangan egois, hanya mengutamakan keselamatan diri saja sehingga lupa dengan orang-orang di sekitar di mana Tuhan percayakan dalam hidup kita. Biarlah setiap pribadi kita menjadi penjaga pintu yang baik, bukan sekedar sebagai gembala yang baik, tapi juga sebagai penjaga pintu yang baik yang bertanggung jawab dengan tugas yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan ada dalam kehidupan bangsa ini, dalam kehidupan di mana kita berkomunitas Tuhan tempatkan, kita harus meneladani sosok
yang luar biasa, yang sempurna, yaitu Yesus. Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai penjaga pintu yang baik, dia akan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya, saya dan saudara harus rela berkorban untuk juga bagi orang lain. Di mana hidup saya dan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Prioritaskan kepentingan orang banyak di atas kepentingan individual. Inilah yang perlu kita harus teladani. Yesus yang rela jadi miskin, yang mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Saya katakan, orang sombonglah yang senantiasa mengutamakan kepentingan dirinya saja tanpa memperdulikan keselamatan jiwa-jiwa di mana Tuhan tempatkan, Tuhan percayakan saudara. Selanjutnya, yang pertama tadi, teladan yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebagai penjaga pintu yang baik. Yang kedua, gembala yang baik menuntun setiap domba-domba. Artinya, kalau kita perhatikan di ayat 4 sampai yang kelima, sebagai seorang yang telah menikmati, telah merasakan, telah mengalami kasih anugerah Tuhan, maka ia menjadi teladan bagi orang-orang di mana Tuhan tempatkan dirinya. Haleluya. Saya katakan begini, sebuah komunitas dapat dengan mudahnya runtuh karena gambar diri seorang pemimpin yang rusak. Saya katakan sekali lagi, sebuah komunitas dapat dengan mudahnya runtuh karena gambar diri seorang pemimpin yang rusak. Perlunya figur seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di bawahnya, orang-orang yang ada di sekitar hidupnya. Saya katakan, apa yang terjadi saat ini, gejolak demi gejolak di tengah-tengah bangsa ini, sesungguhnya membutuhkan seorang figur pemimpin yang dicintai oleh banyak orang. Mengapa seorang pemimpin dapat bertahan? Karena dia dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dicintai rakyatnya, disukai banyak orang. Biarlah kehidupan setiap pribadi kita menjadi pribadi yang disenangi, yang disukai banyak orang. Kenapa? Lewat hidup kita, orang lain diberkati. Lewat hidup kita, orang lain mengalami kasih Tuhan. Lewat hidup kita,
orang lain merasakan pribadi Tuhan yang kita sembah. Orang lain bisa mengenal Tuhan lewat pribadi setiap orang percaya. Makanya ditegaskan di ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Jika ayat 4 dan 5, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Seorang pemimpin harus ada di depan, memimpin, yang bertanggung jawab dengan seluruh orang yang dia pimpin. Karena ada waktunya, ada masanya di mana setiap hidup kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada waktunya. Biarlah setiap pribadi kita senantiasa meneladani bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik itu, yang senantiasa penuh kasih, mengasihi setiap domba-domba, mengasihi setiap jiwa-jiwa. Oleh karena itu, biarlah setiap pribadi kita sebagai orang percaya harus memiliki kasih, belas kasihan kepada jiwa-jiwa, belas kasihan kepada setiap orang. Sehingga lewat hidup pribadi lepas pribadi orang percaya, maka orang melihat dan menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, teladan yang Tuhan beri, yang tadi yang pertama sebagai penjaga pintu, yang kedua sebagai pemimpin yang penuh belas kasihan, maka yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 memiliki motivasi yang benar. Memiliki motivasi yang benar. Kenapa? Kalau motivasi setiap pribadi kita salah, maka hasilnya pun pasti tidak memuaskan. Kalau motivasi saudara datang ke hadapan Tuhan hanya sekedar supaya hidup selalu diberkati, dan di saat masalah persoalan terjadi dalam hidupmu, maka yang akan muncul dalam buah hidupmu adalah kekecewaan. Dan kekecewaan itu berdampak kepada di mana hidupmu meninggalkan Tuhan. Di mana di saat engkau meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, maka engkau menghujat Tuhan. Dan engkau hilang dari Tuhan. Makanya dikatakan gembala upahan di saat ada masalah, ada persoalan terjadi, dia tidak peduli lagi dengan domba-domba yang dipercayakan dalam hidupnya, dia tinggalkan dan dia lari. Banyak sekali kalau kita lihat saat ini, orang lempar tanggung jawab. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab. Seperti yang poin kedua yang tadi saya katakan. Kalau dia punya rasa belas kasihan, maka dia akan bertanggung jawab dengan orang-orang yang dia pimpin. Kalau setiap pribadi saudara memiliki motivasi yang benar, apapun yang terjadi, maka engkau membawa mereka semakin hari semakin mengenal pribadi yang ia sembah, Yesus Kristus, di mana hidupnya semakin bertumbuh dan berbuah, dan buahnya itu dinikmati banyak orang. Sehingga lewat hidup orang-orang yang kita pimpin, banyak orang juga mengalami kasih anugerah Tuhan.
Motivasi ini sangat penting dalam kehidupan setiap manusia. Kenapa saya katakan demikian? Motivasi itu sangat penting. Saya katakan begini, motivasi yang salah tidak mampu bertahan pada tujuan mulianya Tuhan. Saya katakan sekali lagi, motivasi yang salah tidak dapat bertahan, tidak dapat mampu pada tujuan mulianya Tuhan. Kenapa? Waktu yang akan membuktikan. Jangan pernah abaikan pentingnya motivasi. Karena motivasi akan membangun diri Anda sendiri dalam menjalani aktivitas kehidupan saudara, dalam pengenalan saudara akan Tuhan, dalam pertumbuhan iman saudara. Mengapa perlunya motivasi? Fungsi dan tujuan motivasi yang pertama itu adalah menentukan arah langkah hidupmu. Motivasi akan membawa engkau kepada tujuanmu, destinimu. Yang kedua, fungsi dan tujuan motivasi menentukan keputusan dan tindakan hidupmu. Saat menjalani kehidupan, tentu akan banyak tindakan-tindakan yang diambil, baik itu berisiko kecil maupun berisiko besar. Tetapi jikalau engkau mengerti dan menyadari, memahami motivasi engkau itu apa, maka engkau mengambil keputusan yang tepat, walaupun itu harus menghadapi begitu banyak rintangan. Yang ketiga, fungsi dan tujuan motivasi untuk menyeleksi perbuatanmu. Melalui motivasi, saudara akan dapat menentukan berbagai perbuatan yang perlu dan tidak perlu. Artinya Anda akan mampu menentukan perbuatan yang memberikan hasil yang baik ke depannya. Anda pun akan mampu berbuat dengan risiko paling kecil. Kenapa? Karena engkau tahu motivasimu buat apa. Sama halnya Rasul Paulus dalam pelayanannya begitu banyak rintangan, baik itu dari dalam maupun dari luar, dari saudara-saudara palsu. Tetapi dia tidak melihat itu, tapi melihat suatu tujuan yang mulia, sehingga ia termotivasi untuk mencapai tujuan itu. Panggilan surgawi itu, destiny yang Tuhan percayakan dalam hidupnya harus diselesaikan. Inilah yang selanjutnya yang harus kita teladani kepada Yesus, adalah bagaimana motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau motivasi kita benar, maka hidup kita menjadi berkat, kita menjadi saksi. Bukan lewat hidup kita sehingga damai orang hilang. Seperti dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, dikatakan iblis datang hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri dalam kehidupan manusia? Yang pertama adalah rasa damai itu. Ketika rasa damai itu dicuri, maka ia berprasangka buruk dengan orang lain. Kenapa? Damai.
itu diambil. Tidak ada sukacita, sehingga kekecewaan demi kekecewaan senantiasa memenuhi hatinya, sehingga luka batin yang ia alami sehingga menjadi kepahitan, dibunuh sehingga terhilang dari Tuhan dan binasa. Tetapi setiap pribadi kita, biarlah lewat hidup kita, kita justru datang membawa damai bagi orang lain. Sehingga di saat kita hadir di tengah-tengah kehidupan komunitas kita, maka kita senantiasa dinanti-nantikan, dirindukan, diharapkan kehadirannya. Kenapa? Karena di saat kita datang ke tempat itu, orang merasa damai, orang bersuka cita. Kenapa? Karena ada kasih Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Oh, haleluya. Biarlah setiap pribadi kita menjadi jembatan buat orang lain, bukan menjadi gunting bagi orang lain, bahkan atau menjadi sungai yang menghanyutkan dan membinasakan. Tetapi biarlah setiap kita justru menjadi terang dalam setiap hati orang yang dipenuhi dengan kekecewaan itu, sehingga saat mereka berjumpa dengan setiap pribadi kita, mereka mengalami sukacita, mengalami kasih Tuhan. Haleluya. Ini yang dahsyat saya katakan. Ini yang luar biasa. Makanya Yesus di saat ia ada di suatu tempat, orang datang mencarinya. Kenapa? Artinya orang selalu menantikan, menunggu dan mengharapkan kehadirannya. Ini yang luar biasa. Makanya dikatakan di ayat yang ke 9 dan 10 tadi, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Artinya, karena setiap hidup kita memiliki motivasi yang benar, maka orang melihat hal-hal yang benar, buah yang benar dalam setiap hidup kita. Haleluya. Yang keempat, di ayat 11 sampai 15, menjadi pribadi yang dikenal Tuhan. Oh, ini yang mantap sekali. Tadi sebagai seorang yang memiliki motivasi yang benar, maka dikatakan, aku mengenal engkau. Oh, mantap sekali. Dahsyat, saya katakan, bukan saja kita hanya mengenal tapi Tuhan mengenal setiap pribadi saya dan saudara. Itu yang luar biasa. Jangan terjadi dalam kehidupan setiap orang-orang yang mengatakan percaya kepada Tuhan terjadi dan digenapi dalam hidupnya. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Di mana nanti ada waktunya di mana orang akan berkata, Tuhan, bukankah kami melakukan mukjizat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu. Tapi yang endingnya dikatakan, aku tidak mengenal engkau, nyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Saya dan saudara menjadi pribadi yang dikenal Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara didapatkannya setia melakukan apa yang Dia percayakan. Karena saya dan saudara didapatkan melakukan pekerjaannya dengan setia karena didasarkan kasih kepada Tuhan. Oh, haleluya.
Ada yang menarik dari ucapan Calvin berkata begini. Tidak ada wabah yang paling merusak daripada serigala yang merusak di bawah pakaian jubah seorang gembala. Saya ketika membaca ini merenungkan, oh iya, kenapa? Berdasarkan perikop ini. Maka di mana Yesus katakan, sebelum aku datang. Perhatikan, sebelum aku datang mereka itu bukan gembala. Tapi mereka pencuri. Yang mencuri dari apa yang dimiliki oleh umat Tuhan pada saat itu. Mereka hanya untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Tetapi di saat mereka sakit, di saat mereka terhilang, di saat mereka mengalami kesusahan, wah, kemanakah mereka? Motivasi setiap kita itu adalah menjadi pribadi yang berkenan, bukan menjadi pribadi yang terkenal. Sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa Tuhan kenal. Karena dia dapatkan hidup saya dan saudara berkenan di hadapannya. Ini yang luar biasa. Ini yang saya katakan luar biasa. Kenapa? Seorang upan adalah seorang yang dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi seorang yang memiliki hati pemimpin tadi, gembala tadi, hati yang penuh balas kasihan, maka motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, maka ia menjadi pribadi yang didapatkan berkenan karena melakukan apa yang dipercayakan Tuhan dengan setia. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Dia mencari setiap hidup kita menjadi seorang pribadi yang setia. Karena ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Tuhan inginkan hidup saya dan saudara menjadi penuai di akhir zaman ini, di mana lewat hidup saya dan saudara Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga banyak orang mengalami lawatan Tuhan, perjumpaan Tuhan, pertobatan, mengalami keselamatan. Ini yang Tuhan mau. Biarlah hidup saya dan saudara semakin hari semakin kecil, tapi Yesus yang semakin hari semakin besar, semakin dikenal, semakin dipermuliakan dan terus dimuliakan karena Dia layak dimuliakan. Haleluya. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah suatu hal yang sangat-sangat dinantikan setiap orang percaya. Saya katakan, menjadi pribadi yang dikenal Tuhan adalah sesuatu hal yang selalu dinanti-nantikan dan diharapkan oleh orang percaya. Kita begitu bahagianya di saat Tuhan katakan, aku mengenal engkau. Oh, haleluya. Ini hal yang luar biasa. Biarlah hidup saya dan saudara menjadi pribadi yang dikenal Tuhan, karena Dia dapatkan saya dan saudara hamba yang setia, yang menyenangkan hatinya, yang berkenan di hadapannya.
Saya katakan di akhir zaman ini banyak hal, banyak cara iblis lakukan supaya setiap orang-orang percaya mengalami kekecewaan demi kekecewaan lewat sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, supaya mereka meninggalkan Tuhan, lari dari Tuhan, bahkan hilang dari Tuhan. Biarlah hidup saya dan saudara, mari tetap menjadi pribadi yang dikenal Tuhan, karena saya dan saudara adalah hamba yang setia, yang didapatkan melakukan pekerjaannya dengan taat setia, yang menyenangkan hatinya, yang berkenan di hadapannya. Selanjutnya, di ayat ke-18, teladan yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara adalah melakukan pekerjaan Bapa. Di ayat 18 dikatakan, inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Teladan yang kita terima adalah melakukan pekerjaan Bapa. Apa itu? Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat Injil Matius pasal 28 ayat yang ke 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, perhatikan katanya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya hidup kita harus menjadi saksi Kristus, dan kita membawa orang-orang menerima Kristus. Dan bukan hanya itu aja, kita juga harus mengajar mereka, menjadikan mereka menjadi murid untuk melakukan apa yang kita telah teladani dalam Yesus. Tuhan pasti mampukan hidup saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah percayakan sesuatu dalam hidup saya, Tuhan pasti beri kemampuan bawa hidup kita. Kita pasti diurapi. Tuhan pasti mampukan. Tuhan pasti perlengkapi. Yang menjadi pertanyaannya, saudara mau dipakai Tuhan atau tidak? Mau enggak? Seringkali justru kebanyakan tidak mau. Sehingga seperti nyanyi begini, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ini aku Tuhan, tapi utuslah dia, kan gitu kan. Tapi seharusnya ini aku Tuhan, utuslah aku, kan gitu. Biarlah kehidupan saya dan saudara di akhir zaman ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin segambar dengan Tuhan. Karena kita meneladani Kristus. Kalau Kristus yang kita sembah adalah seorang pribadi yang penuh kasih, maka kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Kalau Yesus adalah sebagai gembala yang baik, maka kita menjadi pemimpin yang baik, yang dimana hidup saya dan saudara menjadi penjaga pintu, baik di bangsa ini, di komunitas kita, untuk membawa, menggiring setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pemulihan, pertobatan, dan keselamatan. Dan di mana motivasi saudara dan saya benar di hadapan Tuhan. Ini sangat penting dalam hidup kita, supaya kita didapatkan menjadi pribadi yang dikenal Tuhan.
Karena didapatkan saya dan saudara, hamba yang setia, yang berkenan di hadapannya. Dan kita meneladani yang terakhir, melakukan pekerjaan Bapa. Biarlah teladan yang hari ini yang kita pelajari dari Yesus, biarlah ini senantiasa menjadi lifestyle-nya kita. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga orang melihat Yesus yang kita sembah lewat hidup kita. Sehingga orang mengalami kasih Tuhan lewat hidup setiap pribadi kita. Amin. Biarlah saya dan saudara senantiasa hidup meneladani Kristus di sepanjang hidup kita. Sehingga orang lain diberkati lewat hidup kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri, baik di tempat ini maupun yang ibadah secara online.